Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Albert Fini Sarah, NIM 22022002. selanjutnya ada saya Nurisma Chelsea Olivia Putri dengan NIM 22022100. Selanjutnya saya Salsa Aldifa dengan NIM 22022168. Dan saya Sinta Lestari dengan NIM 22022115. Langsung saja ke analisis kelompok kami, yaitu video yang pertama yang berjudul Kata Menak Yakut Kolil soal aturan pengarah suara masjid. Menteri Agama Yakut Kolil Kumas mengeluarkan aturan soal pengeras suara di masjid dan musola. Suara toa di masjid dan musola diatur dengan maksimal 100 desibel. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yakut Kolil Komas usai mengajar pertemuan dengan tokoh agama seprovinsi Riau di gedung Serindit Provinsi Riau, Jalan Gajah Mada, Kota Pekanbaru. Yakut menjelaskan bahwa pengaturan itu dilakukan dengan tujuan membuat masyarakat harmonis dan meningkatkan manfaat daripada ketidakmanfaatan. Selain itu, aturan itu juga dilakukan agar tidak ada yang merasa terganggu dan agar niat penggunaan speaker sebagai sarana syiar agama tetap bisa dilakukan. Berikut poin-poin penting edaran Menak tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Yang pertama, pemasangan dan penggunaan pengeras suara. A. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara dan difungsikan di luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau musola. B. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. C. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 dB atau 100 desibel. 2. Tata cara penggunaan pengeras suara. Waktu sholat subuh. A. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau selawat atau tahrim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. B. Pelaksanaan surat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam waktu zuhur, asar, maghrib, dan isya. A. Sebelum azan pada waktunya, pembaca Al-Quran atau salawat tahrim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit. Dan sesudah azan dikumandangkan yang digunakan pengeras suara dalam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila Nadifa. Baiklah, selanjutnya ada sholat Jumat. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau salawat atau tahrim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Yang kedua ada penyampaian pengumuman mengenai petugas Jumat, hasil infak sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, sholat, zikir, dan doa menggunakan pengeras suara dalam. Yang ketiga, kumandang azan tetap menggunakan pengeras suara luar. Kegiatan syiar Ramadan, gema, takbir, Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara hari besar Islam. A. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan, baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah, atau kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. Takbir pada tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijjah di masjid atau musola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. Yang B. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar. C. Takbir Idul Adha di hari tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. Yang D. Upacara peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablik melimpahkan keluar area masjid atau musola dapat menggunakan pengeras suara luar. Kelima ada syarat suara yang dipancarkan.
Suara yang keluar melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Suara yang disiarkan memenuhi persyaratan. Yang pertama, bagus atau tidak sumbang. Yang kedua, ada pelafalan secara baik dan benar. Selanjutnya, untuk analisis video kedua akan dibacakan oleh Sarah. Analisis video kedua yaitu tentang KKB bunuh 8 pekerja Tower BTS. Penyerangan KKB Papua pada Rabu 2 Maret 2022 yang menewaskan 8 orang pejuang telekomunikasi masih menyisakan duka mendalam bagi masyarakat di Indonesia. Begitu pula bagi Nelson Sarira yang menjadi satu-satunya korban selamat dalam penyerangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi pekan lalu di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua tersebut. Nelson dan para korban ini merupakan karyawan PT Palapa Timur Telematika, kontraktor dan warga lokal yang mendampingi. Saat itu, rombongan tim ini sedang melakukan perbaikan pada tower BTS 3 Telkomsel yang berada di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sinta Lestari. Nelson pun menceritakan detik-detik penyerangan sadis yang menewaskan 8 rekannya. Dirinya mengatakan kejadian terjadi sekitar pukul 4 subuh, di mana saat itu tim sedang tidur. Tiba-tiba, segerombolan orang yang diperkirakan berjumlah 10 orang masuk dengan menggunakan senjata tajam mengepung camp. Orang-orang tersebut lalu membantai orang-orang yang berada di situ. Ia menceritakan bahwa sempat melihat teman-temannya digorok satu persatu. Saat itu, Nelson mengaku tidur di ujung. Belum sempat sampai ke dirinya, ia kemudian melompat keluar dari camp. Saat bersembunyi itu, dirinya merasa mendengar bisikan-bisikan yang meminta dirinya untuk ke atas bukit. Sekitar pukul 7 dan situasi sudah terlihat aman, dirinya pun kembali ke camp. Dirinya pun melihat pemandangan mengenaskan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Semua meninggal, darah semua dalam camp. HP, laptop tidak ada. Saya ambil sarung sama sleeping bag, tuturnya. Ia kemudian mengirimkan kode bahaya melalui CCTV yang ada di tower BTS 3 pada pukul 13 WIB. Kode tersebut termonitor pada sore hari pukul 16 WIB dan di pusat PPT di Jakarta. Akhirnya, Nelson Sarira berhasil dievakuasi menggunakan helikopter pada Sabtu 5 Maret 2022. Karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, saat ini Nelson sedang menjalani pemulihan trauma dan penanganan medis di rumah kerabatnya di Timika. Itu saja hasil analisis kelompok 4. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.